Saint John the Baptist Ein-Karim, Yerusalem, dan cerita tentang visitasi Maria kepada Elizabeth. Saudara-saudara terkasih, 7 km dari barat daya Yerusalem yang syarat dengan tempat yang dirahmati oleh Allah seperti rumah Maria, Santa Ana, samping kolam Bethesda, makam Yesus Holy Sepulchre, Upper Room, tempat terjadinya Last Supper, dan Pentakosta, rumah Kayafas, Emmaus, kita menuju ke Ein-Karim di pegunungan Yudea, tempat Yohanes Pembaptis lahir, atau disebut juga Saint John Baharim. Sebuah gereja Katolik dan biara milik Fransiskan dibangun di atas kapel Bizantium dan tentara salib, yang juga merupakan rumah Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Daerah ini memang berbentuk pegunungan panjang. Inilah yang disebut dalam Injil Santa Perawan Maria yang sedang mengandung Yesus, berjalan dari Nazaret melintasi pegunungan menuju rumah Elizabeth, sanak Santa Perawan Maria yang sedang mengandung anaknya yang kemudian dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Lukas bab 1 ayat 36. Jarak kedua kota ini diperkirakan 145 km, tergantung rute yang diambil. Di tempat Ein-Karim inilah Maria menyalami Elizabeth, Lukas bab 1 ayat 40, dan mengucapkan madah Magnificat yang sampai sekarang menjadi salah satu doa umat Katolik. Demikian juga Kidung Sakaria yang disebut Benedictus atau dalam bahasa Latin disebut diberkati. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 80 merupakan ucapan syukur kepada Tuhan atas kelahiran putranya. Hari raya umat Kristiani untuk memperingati kunjungan ini, Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth adalah pada tanggal 31 Mei dan dalam Kristen Timur pada tanggal 30 Maret. Di hari kelahiran Yohanes Pembaptis dirayakan pada tanggal 24 Juni, Nativity of the Saint John Baptist. Selaras dengan Hari Raya Kabar Sukacita Tuhan tanggal 25 Maret, The Annunciation of the Lord. Lihat juga Basilica of the Annunciation yang juga merupakan rumah Maria. Tema pesta kunjungan ini berpusat pada Maria yang menanggapi bisikan Roh Kudus untuk memulai misi kasih. Saint John Baharim di Ein-Karim, asal mula katanya adalah Baharim dari kata Ibrani Ba artinya di dan Harim artinya pegunungan. Karim dalam bahasa Ibrani artinya kebun anggur. Sedangkan Ein atau Mayam dalam bahasa Ibrani artinya musim semi dari kata Ma'im, air. Karim artinya mata air di kebun anggur. Yohanes Pembaptis berasal dari bahasa Ibrani Yohanan yang artinya Yo adalah Tuhan, Kanan artinya diampuni. Di keseluruhan artinya Tuhan telah mengampuni. Markus bab 1 ayat 4-5, Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Simak juga video Sungai Yordan bagian yang pertama dan kedua. Maria mengunjungi kerabatnya Elizabeth. Maria mengandung Yesus dan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Maria meninggalkan Nazaret setelah mendengar kabar sukacita. Lihat Basilika, kabar gembira, rumah Maria di video ke-8 dan pergi ke pegunungan Yehuda, Lukas bab 1 ayat 39 untuk melayani Elizabeth sepupunya, Lukas bab 1 ayat 36. Jalanan dari Nazaret ke Ein-Karim, selatan Yerusalem kira-kira 90 mil atau 145 km dalam jalur langsung, tergantung rute yang diambil, dan letaknya hanya 5 mil dari Yerusalem ke arah barat daya. Elizabeth berada di bulan ke-6 sebelum Maria datang, Lukas bab 1 ayat 36. Maria tinggal selama 3 bulan dan pendapat para ahli dia tinggal selama kelahiran Yohanes.
mengingat tradisi budaya yang berlaku soal keamanan, kemungkinan besar Yusuf menemani Maria ke Yehuda, kembali ke Nazaret, dan datang lagi 3 bulan untuk membawa istrinya pulang. Penampakan malaikat dalam Matius bab 1 ayat 19-25, lihat rumah Santo Yosef di video ke-7, mungkin terjadi kemudian untuk mengakhiri keraguan Yusuf yang menyiksa tentang kehamilan Maria. Injil Lukas, catatan penulis tentang kabar sukacita dan kunjungan dibangun untuk membandingkan Maria dengan tabut perjanjian. Lihat Emmaus the Crusader, video ke-47, dan The Mission of Mary. Maria diangkat ke surga, video ke-49. Dalam tradisi Kristen Gereja Saint John Baharim atau kelahiran Yohanes Pembaptis, gereja ini disebutkan dalam bahasa Georgia abad ke-7 merupakan tempat di mana pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth yang dirayakan pada tanggal 31 Mei. Menurut tradisi abad ke-9 merupakan tempat kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang dirayakan pada tanggal 24 Juni. Sebuah gereja dibangun untuk mengenangnya, seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 57-80. Bukan suatu kebetulan pada tanggal 24 Juni berziarah di tempat kelahiran Santo Yohanes Pembaptis atau Saint John Baharim, dan sebuah lagu ulang tahun dipersembahkan untuk Santo Yohanes Pembaptis. Selamat ulang tahun Yohanes Pembaptis. Selamat ulang tahun Yohanes Pembaptis. Selamat ulang tahun Yohanes Pembaptis. Hip hip hooray! Menurut tradisi, ada beberapa peristiwa yang terekam di tempat ini. Yang pertama, rumah Sakaria terletak di kaki bukit sebelah barat Yerusalem. Yang kedua, rumah Sakaria tempat Santa Perawan Maria datang mengunjungi Elizabeth. Yang ketiga, bayi Elizabeth melonjak kegirangan, Matius bab 1 ayat 41. Keempat, rumah Sakaria adalah tempat di mana Elizabeth dan bayinya laki-laki bersembunyi dari tentara Herodes. 5. Di rumah yang sama, Yohanes pendahulu Yesus Kristus lahir. Keenam, Sakaria menemukan kembali suaranya, Matius bab 1 ayat 63-64. Ketujuh, di sini Sakaria mengungkapkan kidungnya, Benediktus. Kedelapan, ada kapel martir yang akan dijelaskan di berikutnya. Kunjungan ini membawa rahmat ilahi kepada Elizabeth dan anaknya yang belum lahir. Yohanes dalam kandungan ibunya sadar akan kehadiran Kristus dan melompat kegirangan saat ia disucikan dari dosa asal dan dipenuhi oleh rahmat ilahi, juga Elizabeth. Maria menjalankan fungsinya sebagai perantara Tuhan dan manusia untuk pertama kalinya. Menanggapi Elizabeth, Maria memberitakan Magnificat, jiwaku mengagungkan Tuhan. Ayahnya Sakaria dipenuhi oleh Roh Kudus dan bernubuat, mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, karena ia telah mengunjungi dan menebus umatnya. Kidung Sakaria atau disebut juga Benediktus. Di lantai dasar, bagian depan gereja sebuah prasasti Yunani dengan tulisan Salute or Martiri Didio yang berarti salam bagi kamu para martir Allah. Tulisan ini menunjukkan bahwa gereja ini dibaktikan kepada para martir Allah. Siapakah yang dimaksud? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa menunjuk kepada Sakaria yang menurut tradisi ketika didatangi serdadu Herodes
tidak menunjukkan tempat Yohanes Pembaptis berada dan ia dibunuh oleh para serdadu tersebut. Yang kedua, para martir kecil yang mengacu pada anak-anak berumur 2 tahun ke bawah yang dibunuh Herodes. Matius bab 2 ayat 16, lihat Bethlehem, gua kelahiran Yesus Kristus. Yang ketiga mungkin juga untuk Yohanes Pembaptis sendiri yang mati dipenggal. Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Yang keempat bisa juga menunjuk pada beberapa saudara Fransiskan yang menempati biara atau gereja ini. Saat penduduk kota mengalami wabah penyakit pes yang sangat luar biasa, pada masa wabah mematikan ini, para saudara Fransiskan ini memberi pelayanan komuni kepada umat melalui sebuah lubang kecil. Roh Kudus diberikan kepada umat melalui sebuah papan kecil panjang guna menghindari virus penyakit. Namun selalu ada seorang saudara yang hidup di luar biara melayani para penderita secara langsung sampai akhirnya ia meninggal, dan ada saudara lain yang menggantikannya dan seterusnya. Mereka inilah juga yang disebut martir cinta kasih. Di sini ada 2 gereja, salah satunya diidentifikasi sebagai rumah Sakaria, di mana Santa Perawan Maria datang untuk mengunjungi Elisabet. Di sisi kiri sebuah gua kecil di mana Yohanes Pembaptis lahir. Gereja Saint John atau Magnificat disebutkan pada tahun 1113 Masehi di En-Karim. Peta dalam gereja Saint John bangunannya berbentuk persegi panjang terdiri dari 3 bagian. Di tengahnya ada kupula yang indah, di bawahnya terdapat trotoar mosaik. Sebelah kiri menuruni tangga marmer ada altar yang indah didirikan di atas tempat Yohanes Pembaptis suci lahir. Sebelum masuk, di dalam gua ada lukisan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Lihat video lokasi baptisan di Kasar El Yahud, video keempat, dan Yardenit video ke-10, di mana Yohanes mengumumkan Yesus adalah anak Allah, Mesias. Lengkungan atas pintu masuk gua Sakaria tertulis Kidung Sakaria. Terpujilah Tuhan Allah Israel, karena Dia telah mengunjungi dan mengerjakan penebusan umatnya. Doa yang dibacakan oleh Sakaria saat kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebuah bintang marmer di bawah altar memiliki tulisan, "Disinilah lahir pendahulu atau pelopor Tuhan, Hic Precursor Domini Natus Est." Ini terlihat denah lantai dengan kode warna berdasarkan periode sejarah. Ada nomor 1 sampai nomor 7, gua kelahiran, gereja tentara salib, kapel periode Bizantium dengan makam dan prasasti mosaik martir of God atau martir Tuhan yang sudah dijelaskan di depan, yang merupakan saksi tradisi kudus yang panjang di wilayah Yudea. Ada kapel periode Bizantium, mandi ritual Yahudi atau mikveh abad ke-1, bukti menunjukkan bahwa daerah itu dihuni oleh orang-orang Yahudi abad pertama, ritual mandi, dan orang kafir yang menyembah Afrodit. Kemudian ada aula tentara salib. Dinding halaman gereja ada ubin keramik yang tertulis dalam 24 bahasa berbeda. Teks ini adalah lagu ucapan syukur oleh Sakaria, ayah dari Yohanes, setelah putranya lahir. Dalam bahasa Latin, lagu ini disebut Benedictus, karena dimulai dengan Benedictus Dominus Deus Israel, seperti yang tertulis di atas gua Yohanes di dalam gereja. Sebagai penutup, Maria mengunjungi Elisabet ada dalam peristiwa gembira kedua Rosario. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Disambung dengan Kidung Sakaria, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
Setelah mengikuti Lukas bab 1 ayat 39 sampai 80, di bab 2 Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus. Saudara-saudara terkasih dapat melihat Bethlehem seri pertama sampai kelima di video ke-21 sampai 26. Terima kasih karena makin menyadari bahwa janji Allah digenapi dalam setiap perjumpaan yang membahagiakan ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Silahkan untuk membagikan kabar sukacita ini. Like dan subscribe. Tuhan memberkati.